Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Diana Kadita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Nah, di pembahasan yang pertama ini, aku akan ngejelasin tentang apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku, atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi juga merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, ada pengertian produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Nah, secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama ada pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang berikutnya ada faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir ada organisasi atau manajemen. Nah, di pembahasan yang ketiga itu ada konsumsi. Menurut Keynes, dalam Maulida.blogspot 2013, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat konsumsinya. Samuelson 1999 menyebutkan, salah satu tujuan ekonomi adalah untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu pendapatan rumah tangga atau household income, dan yang kedua ada tingkat bunga atau interest rate. Yang kedua itu ada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Yang pertama ada banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid. Yang kedua, banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang keempat, menambah pengeluaran untuk konsumsi. Yang kelima, kebijaksanaan finansial perusahaan-perusahaan. Yang keenam, kebijaksanaan perusahaan-perusahaan dalam pemasaran atau bertambahnya permintaan. Yang ketujuh, produk akan tercermin oleh bergesernya fungsi konsumsi ke atas. Dan yang ke-8, ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Berikutnya ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0,B adalah kecondongan konsumsi marginal, dan C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Yang pertama ada selera, yang kedua ada faktor sosial ekonomi, yang ketiga ada kekayaan, yang keempat ada keuntungan atau kerugian kapital, dan yang kelima ada tingkat bunga, dan yang terakhir atau yang keenam ada tingkat harga. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam ekonomi. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai salah satu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama itu ada interaksi di pasar barang, terus teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, mempelajari bagaimana arus perputaran barang, dan pasar input.
Selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan untuk menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada teori harga, yang kedua teori produksi, yang ketiga teori distribusi, dan yang keempat ada teori konsumsi. Nah, di pembahasan yang terakhir ini ada contoh kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan. Yang kedua ada kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Mungkin sekian saja video kali ini yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.